Riana tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata, saat ia menatap suaminya, Andra. Pria itu, dengan kemeja yang masih rapi meskipun jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, sibuk menyibukkan diri di depan layar laptopnya yang menyala terang. Jari-jarinya menari di atas keyboard, namun Riana tahu persis ia tidak sedang mengetik laporan. Matanya yang tajam menangkap pantulan layar, bukan deretan angka, melainkan jendela chat yang dipenuhi emoji. Mas, malam ini aku ada acara syukuran di tempat temanku. Perusahaannya baru saja sukses besar. Mau ikut? Tanya Riana, suaranya lembut, namun mengandung nada pancingan yang tersembunyi. Andra bahkan tidak menoleh. Ia hanya menggerutu, nadanya terdengar letih dan jengkel, sebuah persona, suami pekerja keras, yang ia mainkan dengan sempurna akhir-akhir ini. Astaga, sayang. Kamu ini seperti tidak tahu saja. Kantor sedang gila-gilaan. Proyek besar ini harus selesai. Aku harus lembur. Kamu tahu kan, aku ini sekarang manajer, tanggung jawabku besar. Kamu pergilah sendiri. Penolakan itu datang tanpa jeda, tanpa basa-basi, dan yang paling menyakitkan, tanpa ada rasa ingin tahu sedikit pun. Dia tidak bertanya, syukuran apa, atau temanmu yang mana. Andra hanya langsung menolak, menggunakan dalih lembur yang sudah menjadi mantra harian mereka. Riana menarik napas, menyimpan kekecewaan yang sudah sering ia rasakan. Dia tahu, alasan, lembur, hanyalah kedok. Andra terlihat sok sibuk, seolah-olah beban perusahaan berada di pundaknya sendirian, padahal Riana tahu kebenarannya jauh lebih lucu. Ya, Riana adalah seorang wanita rumahan. Atau setidaknya, itu yang dilihat Andra. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah, mengenakan daster yang nyaman, mengurus rumah, dan sesekali terlihat mengirimkan email serius dari laptopnya, yang Andra yakini hanya urusan bisnis kecil-kecilan. Kenyataannya, Riana, dengan daster butut dan rambut yang dikonde seadanya, adalah pemilik dari perusahaan yang disebut Andra sedang gila-gilaan, itu. Perusahaan yang merayakan kesuksesannya malam ini. Perusahaan yang menggaji Andra. Riana sengaja menyembunyikan identitasnya. Dulu, ketika Andra menganggur dan hampir kehilangan rasa percaya diri sebagai kepala keluarga, Riana menyarankan ia melamar ke perusahaan yang baru saja ia dirikan. Riana tidak mau Andra merasa minder. Ia ingin suaminya merasa seperti lelaki seutuhnya yang bisa menghidupi keluarga dari keringatnya sendiri. Ia ingin Andra bangga. Riana lantas mengutus kepala HRD kepercayaannya untuk menerima Andra dengan tangan terbuka dan memberinya jabatan yang cukup tinggi, manajer pemasaran, sesuai dengan kualifikasi Andra. Andra memulai karirnya dengan integritas tinggi, namun uang dan kekuasaan perlahan merusaknya. Riana, yang mengawasi dari balik layar rumahnya, mulai melihat laporan dana yang dicurigai. Ada penggelapan, ada dana proyek yang melenceng. Baiklah, Mas. Aku pergi dulu. Jangan terlalu larut di depan laptop, ya, ucap Riana, mengambil tas tangan mahalnya yang disamarkan dengan merek biasa, lalu mencium pipi Andra yang setengah hati membalas. Pesta syukuran itu diadakan di ballroom salah satu hotel paling mewah di Jakarta. Ketika Riana melangkah masuk, aura, wanita rumahan, langsung lenyap. Ia mengenakan gaun malam yang elegan dan mahal, rambutnya tertata sempurna, dan sorot matanya kembali tajam dan berkuasa, sorot mata seorang CEO. Temannya, sekaligus partner bisnis yang malam ini bertindak sebagai host utama, menyambutnya. Riana, akhirnya datang juga. Selamat, bos besar. Sukses kita luar biasa. Riana menyalami temannya, bertukar sapa dengan sesama pengusaha yang mengenalinya sebagai otak di balik perusahaan tersebut. Namun, di tengah keramaian dan tawa, fokus Riana tertuju pada satu meja di sudut VIP. Sosok itu, postur tubuhnya, cara ia tertawa, bahkan setelan jas yang ia kenakan, semuanya sangat familiar. Itu adalah suaminya. Andra. Dia tidak sedang lembur. Dia tidak sedang di depan laptop. Andra di sana, menggandeng seorang wanita muda, cantik, dan seksi. Wanita itu tertawa genit, memegang lengan Andra dengan posesif. Riana menyaksikan adegan yang memuakkan. Andra sedang menyuapi makanan penutup ke mulut wanita itu, mereka bercengkrama seolah dunia milik berdua, penuh tawa, penuh romansa.
Kontrasnya sangat menyakitkan. Perlakuan Andra kepadanya, istrinya yang sah, terlalu kaku, dingin, dan penuh dalih. Sementara di sini, di pesta yang seharusnya ia tolak karena lembur, Andra menampilkan sisi dirinya yang hangat dan penuh cinta kepada selingkuhannya. Amarah dingin membeku di dada Riana, namun ia tidak berteriak atau menangis. Ia tersenyum, senyum predator yang siap menerkam. Ia berbisik kepada temannya, "Sebentar, aku harus menyambut satu tamu kehormatan yang tak terduga." Riana berjalan pelan, anggun, dan berwibawa, didampingi temannya yang kini mengerti situasi dengan raut wajah terkejut. Saat tiba di depan meja itu, Riana berdeham lembut. Andra yang sedang tertawa terbahak-bahak seketika terdiam. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi. Syok yang luar biasa menghantamnya, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Wanita muda itu, Riana mengenalinya sebagai Sinta, karyawan junior di departemen suaminya, berbalik dengan alis terangkat. Sinta, yang berani dan sombong karena mengira Riana hanyalah ibu rumah tangga yang polos, justru melontarkan amarah. "Siapa Anda? Mengganggu sekali. Kami sedang bicara penting," cibir Sinta dengan nada meremehkan. Andra mencoba menarik Sinta. "Sinta, jangan." "Dia." Riana mengangkat tangannya, menghentikan Andra. Pandangannya lurus ke Sinta, lantas beralih ke Andra. "Aku mengganggu?" Riana tertawa pelan, lalu pandangannya beralih ke hadirin di pesta. Dengan suara lantang dan mikrofon di meja host yang tiba-tiba ia ambil, semua mata kini tertuju padanya. "Selamat malam hadirin sekalian, para pengusaha sukses. Saya, Riana, malam ini merasa sangat terhormat karena perusahaan kita, PT Jaya Sejahtera, mencapai puncak kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih atas kerja keras kita semua." Riana mengawali dengan pidato singkat, lalu matanya kembali menatap Andra dan Sinta yang sudah berdiri kaku. "Namun, di malam yang membahagiakan ini, izinkan saya memperkenalkan dua aset yang sangat berharga dalam perusahaan saya," lanjut Riana, nada suaranya kini berubah tajam dan menusuk. "Ini adalah Bapak Andra, manajer pemasaran, yang hari ini memilih untuk lembur di sini bersama wanita ini, Nona Sinta, karyawan junior di departemen yang sama." Riana menyeringai. Andra bilang dia menolak ajakan istrinya, yaitu saya, untuk datang ke pesta syukuran ini karena ada lembur. Ternyata, inilah bentuk lembur yang ia maksud. Menggelapkan dana perusahaan dan memamerkan selingkuhan di acara milik perusahaannya sendiri. Sinta, yang wajahnya sudah merah padam, maju selangkah. "Jangan asal bicara, ya. Jangan sok suci. Anda siapa memangnya?" Istri yang di rumah pakai daster saja berani-beraninya mengganggu kami." Riana hanya tersenyum dingin. Ia menoleh ke temannya yang merupakan vice president perusahaan. "Tolong perkenalkan aku, sebelum wanita ini berasumsi aku hanya wanita rumahan yang bodoh," perintah Riana datar. Teman Riana mengambil mikrofon itu, wajahnya menunjukkan jijik pada Andra dan Sinta. "Hadirin sekalian, izinkan saya meluruskan. Ibu Riana yang berdiri di hadapan Anda bukanlah hanya seorang istri. Beliau adalah CEO sekaligus pemilik tunggal PT Jaya Sejahtera yang keberhasilannya kita rayakan malam ini. Jadi, Tuan Andra dan Nona Sinta, kalian baru saja mempertontonkan drama pengkhianatan kepada atasan tertinggi kalian di properti perusahaan." Senyap. Hanya suara decakan lidah dan bisikan-bisikan jijik yang terdengar dari undangan lain. Andra ambruk, lututnya lemas, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Sinta, yang tadinya angkuh, kini gemetar ketakutan. "Kalian sungguh serigala berbulu domba yang bermuka manis," ucap Riana, suaranya pelan namun penuh penghinaan. "Sekarang, enyahlah dari pestaku." Andra dan Sinta menjadi pusat cemoohan. Cacian dan umpatan dari undangan lain yang tersinggung dengan arogansi mereka mengalir deras. Mereka tak tahan lagi, dan dalam rasa malu yang tak terperikan, Andra dan Sinta lari keluar dari ballroom. Di area parkir hotel, Andra dengan panik mencari mobilnya, sebuah sedan mewah yang dibeli dengan uang proyek perusahaan. "Mobilnya? Di mana mobilku?" teriak Andra frustrasi. Tiba-tiba, dua petugas keamanan berseragam hitam menghampiri mereka. "Maaf, Bapak Andra.
Berdasarkan instruksi dari atasan tertinggi kami, mobil ini, karena dibeli dengan aset perusahaan dan terdapat indikasi penyelewengan dana, harus kami sita saat ini juga. Andra menatap tak percaya saat mobilnya dibawa pergi. Tidak masalah, sayang. Kita naik taksi saja, kata Sinta, berusaha mempertahankan harga dirinya yang hancur. Andra merogoh saku, mencoba mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya. Ia memasukkannya ke mesin ATM terdekat. Pesan yang muncul di layar, di bawah tatapan Sinta yang menunggu, adalah, kartu ini diblokir. Hubungi bank. Riana, bisik Andra, suaranya tercekat. Kartu itu, termasuk semua fasilitas keuangannya, adalah bagian dari tunjangan jabatan yang diberikan Riana melalui perusahaan. Sinta mendengus kesal. Cekak, benar-benar tidak berguna. Akhirnya, Sinta yang harus membayar taksi dengan uang pribadinya. Andra, yang terlalu malu dan tidak punya muka untuk kembali ke rumah megah Riana, terpaksa ikut Sinta menuju kontrakan sempitnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada lagi kemesraan. Hanya keheningan yang tegang, yang tiba-tiba pecah menjadi pertengkaran sengit begitu mereka tiba di kontrakan Sinta yang bau apek. Semua ini gara-gara kamu. Dasar wanita rumahan gila. Sekarang kita semua. Aku jadi tidak punya muka lagi di kantor, bentak Sinta. Wanita rumahan itu, dia bos kita, Sinta. Pemilik perusahaan. Aku bilang aku lembur, ternyata dia yang mengadakan pestanya. Andra membalas, rasa takut dan kehilangan mulai merenggut jiwanya. Malam itu, romansa yang palsu itu hancur berkeping-keping digantikan oleh cekcok, saling menyalahkan, dan kebencian instan yang muncul dari dua orang yang hanya didasari oleh nafsu dan harta. Keesokan harinya, Riana tidak lagi mengenakan daster. Ia tiba di kantornya, PT Jaya Sejahtera, mengenakan setelan jas putih tulang yang sempurna. Ia duduk di kursi CEO di lantai teratas, diapit oleh Vice President dan Kepala HRD. Panggil Bapak Andra kemari. Saya ingin beliau segera menghadap. Perintah Riana kepada asistennya dengan suara tegas, memotong semua jalur birokrasi yang biasa. Tak lama kemudian, Andra masuk. Ia terlihat kusut, takut, namun masih tersisa sedikit arogansi dan kebingungan. Ada apa ini? Kenapa semua orang memintaku menghadapmu? RI? Sejak kapan kamu berhak menyuruhku? Kamu pikir kamu siapa, ya? Jangan mentang-mentang kamu tahu soal Sinta, kamu bisa seenaknya. Atau, kamu mengharapkan aku memohon maaf dan kembali? Jangan harap. Andra memulai serangannya, berusaha menutupi rasa takutnya dengan penghinaan. Riana hanya menatapnya dingin. Masih belum sadar posisimu? Tanya Riana pelan. Saat itu, asisten Riana masuk membawa 2 berkas tebal di tangannya. Selamat pagi, bos. Ini berkas yang diminta, sudah siap, ucap asisten itu, memberikan berkas tersebut kepada Riana. Kata, bos, itu menghantam Andra seperti palu godam. Dia menoleh ke asisten, lalu ke Vice President yang kini menatapnya tanpa ekspresi, dan kembali ke Riana, yang kini benar-benar terlihat asing. Andra tersentak. Ia menunjuk Riana dengan tangan gemetar. Kalian memanggil dia? Bos? Benar, Tuan Andra, jawab Vice President dengan nada formal. Ibu Riana adalah pemilik tunggal dan CEO perusahaan ini, yang Anda curi dananya. Yang Anda khianati. Dunia Andra runtuh. Ia terhuyung mundur, matanya kosong, napasnya tersengal. Kenyataan bahwa wanita dasteran yang ia pandang sebelah mata, yang ia bohongi, dan yang ia curangi, ternyata adalah orang yang memegang penuh kendali atas seluruh hidupnya, membuatnya jatuh lemas. Ia ambruk, terduduk di karpet mahal ruang CEO. Riana melemparkan kedua berkas di pangkuan Andra. Itu surat pemecatan. Tertanggal hari ini. Anda dipecat tanpa pesangon karena terbukti melakukan penggelapan dana, kata Riana tanpa emosi, suaranya seperti hakim. Dan yang satu lagi, ia menunjuk berkas kedua, itu surat gugatan cerai. Tak ada satupun harta gonogini untukmu, karena semua yang kamu miliki adalah milikku, milik perusahaan. Silakan pergi dari hidupku, tutup Riana, menekan tombol intercom. Tolong antar sampah ini keluar dari kantorku. Andra tak mampu berkata-kata, wajahnya penuh air mata penyesalan dan ketakutan.
Ia diseret keluar dari perusahaan yang sempat ia banggakan. Andra kembali ke kontrakan Sinta. Namun, pintu itu tertutup rapat. Aku tidak sudi menampung pecundang sepertimu. Gara-gara kamu, aku juga dipecat. Seluruh kantor tahu. Semua orang tahu aku pelakor, teriak Sinta dari dalam, menutup rapat pintu kontrakan. Andra, kini tanpa mobil, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah, hanya bisa berdiri termangu. Berita tentang perselingkuhan, penggelapan, dan fakta bahwa istri rumahan adalah CEO yang balas dendam menyebar luas. Harga diri Sinta hancur, dan Andra menjadi luntang-lantung. Mereka berdua mendapatkan karma yang setimpal. Sementara itu, Riana, duduk di kursi CEO-nya, tersenyum. Ia kembali mengurus perusahaannya, bangga dengan keputusan yang telah ia ambil, dan bahagia karena hidupnya bersih dari pengkhianat. Malam itu, romansa palsu yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan hancur berkeping-keping. Kontrakan sempit Sinta, yang tadinya terasa seperti surga rahasia tempat mereka bisa membebaskan diri dari kehidupan kaku, Andra, kini terasa seperti neraka yang panas. Semua ini gara-gara kamu. Dasar wanita rumahan gila. Sekarang kita semua Aku jadi tidak punya muka lagi di kantor, bentak Sinta, suaranya melengking tinggi, menumpahkan segala amarah dan rasa takutnya. Ia baru saja dipermalukan di depan seluruh jajaran pengusaha, dan yang lebih buruk, di depan bos besarnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bos kita, Sinta? Dia hanya di rumah pakai daster. Bagaimana mungkin? Andra meraung frustrasi, menendang sofa tua di kontrakan itu. Ia masih tidak bisa mencerna kenyataan yang baru ia telan pahit-pahit. Aku bilang aku lembur, ternyata dia yang mengadakan pestanya. Dia sudah merencanakan ini. Memang kenapa kalau dia merencanakan? Itu artinya kamu bodoh. Kamu telah menipu CEO perusahaan sendiri dan mengira istrimu adalah wanita lemah yang tidak tahu apa-apa. Sinta membalas, matanya dipenuhi kebencian. Lihat apa yang terjadi. Mobilku hilang. Kartu ATM MU diblokir. Kita pulang naik taksi yang kubayar. Andra, kamu tidak punya apa-apa? Perdebatan mereka memanas, saling menyalahkan dan membongkar semua kepalsuan di antara mereka. Andra mencoba memenangkan argumen, mencari celah untuk meyakinkan Sinta bahwa semua ini adalah kesalahpahaman dan Riana hanya sakit hati. Namun, ia gagal total. Sinta, yang hanya tertarik pada status dan harta Andra, kini melihatnya tak lebih dari pria miskin yang baru saja dipecat dengan cara paling memalukan. Di sisi lain kota, di rumah megah yang kini terasa damai tanpa kehadiran Andra, Riana duduk di ruang kerjanya. Pesta telah berakhir, gaun mahalnya telah ditanggalkan, dan ia kembali mengenakan piyama sutra yang elegan, sebuah daster versi mewah. Di hadapannya, melalui panggilan video, ada Jaka, Vice President kepercayaannya, dan Ibu Lisa, Kepala HRD. Semua berjalan sesuai rencana, Bu Riana, lapor Jaka, wajahnya penuh hormat. Mobil sudah diamankan di gudang aset. Kartu ATM dan kartu kredit utama yang terhubung dengan tunjangan jabatan Andra sudah diblokir permanen. Kami bahkan sudah menyebarkan informasi singkat ke seluruh manajemen bahwa Bapak Andra dicurigai menggelapkan dana proyek besar. Ini akan memastikan ia tidak mendapatkan pekerjaan dari kompetitor kita dalam waktu dekat. Riana mengangguk, sorot matanya yang baru saja menyaksikan pengkhianatan suaminya kini kembali fokus. Bagus. Pastikan ia tidak bisa mengakses dana apapun yang berasal dari PT Jaya Sejahtera. Aku tidak mau ia berpikir masih ada sisa-sisa kemudahan yang bisa ia nikmati. Ibu Lisa lantas mengangkat sebuah map. Surat pemecatan dan surat gugatan cerai sudah siap ditandatangani, Bu. Semua dokumen hukum terkait penggelapan dana juga sudah dipersiapkan tim legal. Kita akan menuntut ganti rugi penuh. Tidak ada ampun. Mendengar kata gugatan cerai, sekelebat rasa sakit melintasi wajah Riana. Ia telah mencintai Andra, telah membangun citra suaminya sebagai pria hebat. Kini, semua itu harus ia robohkan sendiri. Terima kasih, Ibu Lisa, Jaka, ucap Riana, suaranya sedikit bergetar, namun tegas. Kalian bisa beristirahat. Besok pagi, aku akan kembali ke kantor. Secara resmi.
Aku akan duduk di kursi yang sudah lama ku tinggalkan, dan aku akan menutup bab ini dengan tanganku sendiri. Riana memutus panggilan. Ia berjalan ke jendela besar, menatap gemerlap lampu kota yang ia kuasai. Malam itu, Riana menangis sebentar, bukan karena kehilangan Andra, melainkan karena kehilangan harapan dan janji-janji masa lalu yang kini terasa begitu bodoh. Namun, air mata itu cepat mengering, tergantikan oleh api resolusi. Ia adalah seorang CEO, seorang pemimpin. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah. Pagi hari di kontrakan Sinta adalah pemandangan yang menyedihkan. Andra mencoba menghubungi rekan kerjanya, atasan langsungnya, bahkan bawahan yang biasa ia suap. Semua panggilannya tidak dijawab. Pesan-pesannya diabaikan. Ia sudah menjadi racun yang harus dihindari semua orang. Aku harus ke kantor. Aku harus bicara dengan HRD. Mereka tidak bisa memecatku tanpa surat resmi dan tanpa proses yang benar, ujar Andra, berusaha menyalurkan kepanikan menjadi keberanian yang palsu. Sinta, yang sudah berdandan rapi untuk mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, karena ia tahu ia pasti akan segera dipecat juga, menatap Andra dengan jijik. Silakan. Itu mungkin satu-satunya tempat di mana kamu masih dianggap manajer, sebelum surat pemecatan itu benar-benar mendarat di mejamu. Andra pergi, dengan sisa-sisa pakaian rapi yang ia miliki, menumpang angkutan umum, hal yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan sejak Riana membelikannya mobil mewah. Rasa malu, cemas, dan dendam bercampur menjadi satu. Ia berjanji akan menghina Riana habis-habisan jika istrinya itu berani menampakkan diri. Sementara itu, Riana sudah tiba di gedung pencakar langit PT Jaya Sejahtera. Semua karyawan, dari petugas keamanan hingga staf eksekutif, menyambutnya dengan penghormatan tertinggi. Mereka sudah tahu, CEO yang selama ini bekerja di balik layar, sang pendiri, telah kembali. Riana tidak hanya mengenakan setelan jas putih tulang yang sempurna. Di jarinya, melingkar cincin kawin yang ia lepaskan tadi malam. Di tangannya, ia memegang map berisi 2 dokumen yang akan mengakhiri 2 ikatan yang selama ini mengikatnya, pekerjaan dan pernikahan. Panggil Bapak Andra kemari. Saya ingin beliau segera menghadap, perintah Riana kepada asistennya. Andra berjalan ke lantai atas dengan langkah tergesa-gesa. Ia melewati sekretaris Riana, yang hanya menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah Andra adalah pengantar surat biasa. Ia menduga Riana ingin bertemu diam-diam di ruang rapat untuk memohon maaf atau menawarkan kesepakatan damai. Ia membuka pintu ruang CEO dengan kasar, siap meluapkan amarahnya. Ada apa ini? Kenapa semua orang memintaku menghadapmu? RI? Sejak kapan kamu berhak menyuruhku? Kamu pikir kamu siapa? Ya? Jangan mentang-mentang kamu tahu soal Sinta, kamu bisa seenaknya. Atau, kamu mengharapkan aku memohon maaf dan kembali? Jangan harap. Andra memulai serangannya, berusaha menutupi rasa takutnya dengan penghinaan. Riana hanya menatapnya dingin dari balik meja kayu mahoni yang besar. Masih belum sadar posisimu? Tanya Riana pelan. Ia menikmati setiap detik dari kekalahan Andra yang akan datang. Saat itu, asisten Riana masuk membawa 2 berkas tebal di tangannya. Selamat pagi, bos. Ini berkas yang diminta, sudah siap, ucap asisten itu, memberikan berkas tersebut kepada Riana. Kata, bos, itu menghantam Andra seperti palu godam. Dia menoleh ke asisten, lalu ke Jaka, Vice President, dan Ibu Lisa, kepala HRD, yang berdiri tegap di samping Riana, menatapnya tanpa ekspresi, dan kembali ke Riana, yang kini benar-benar terlihat asing, memancarkan aura kekuasaan yang tak pernah ia kenali. Andra tersentak. Ia menunjuk Riana dengan tangan gemetar. Kalian memanggil dia? Bos? Benar, Tuan Andra, jawab Jaka dengan nada formal. Ibu Riana adalah pemilik tunggal dan CEO perusahaan ini yang Anda curi dananya. Yang Anda khianati. Dunia Andra runtuh. Ia terhuyung mundur, matanya kosong, napasnya tersengal. Kenyataan bahwa wanita dasteran yang ia pandang sebelah mata, yang ia bohongi, dan yang ia curangi, ternyata adalah orang yang memegang penuh kendali atas seluruh hidupnya, membuatnya jatuh lemas. Ia ambruk, terduduk di karpet mahal ruang CEO. Riana melemparkan kedua berkas di pangkuan Andra. Itu surat pemecatan.
Tertanggal hari ini. Anda dipecat tanpa pesangon karena terbukti melakukan penggelapan dana, kata Riana tanpa emosi, suaranya seperti hakim. Anda akan menghadapi proses hukum atas penyelewengan aset perusahaan. Dan yang satu lagi, ia menunjuk berkas kedua, itu surat gugatan cerai. Tak ada satupun harta gonogini untukmu, karena semua yang kamu miliki adalah milikku, milik perusahaan, atau hasil curianmu sendiri. Riana berdiri, menyilangkan tangan di dada. Silakan pergi dari hidupku. Ia menekan tombol intercom. Tolong antar sampah ini keluar dari kantorku. Andra tak mampu berkata-kata, wajahnya penuh air mata penyesalan dan ketakutan. Ia diseret keluar dari perusahaan yang sempat ia banggakan, dipermalukan di depan semua orang yang mengenalnya. Andra kembali ke kontrakan Sinta. Namun, pintu itu tertutup rapat. Aku tidak sudi menampung pecundang sepertimu. Gara-gara kamu, aku juga dipecat. Seluruh kantor tahu. Semua orang tahu aku pelakor, teriak Sinta dari dalam, menutup rapat pintu kontrakan. Ia telah menerima surat pemecatan resmi melalui email karena terlibat skandal dan ketidakjujuran. Andra, kini tanpa mobil, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa rumah, hanya bisa berdiri termangu. Berita tentang perselingkuhan, penggelapan, dan fakta bahwa istri rumahan adalah CEO yang balas dendam menyebar luas dengan cepat. Harga diri Sinta hancur, dan Andra menjadi luntang-lantung di jalanan. Mereka berdua mendapatkan karma yang setimpal. Riana, duduk di kursi CEO-nya, menyelesaikan tanda tangan terakhir pada dokumen gugatan cerai. Ia kembali mengurus perusahaannya, bangga dengan keputusannya, dan bahagia karena hidupnya bersih dari pengkhianat. Babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Pintu lift pribadi CEO tertutup, memisahkan Riana dari sisa-sisa kehancuran Andra. Ia tidak membiarkan satupun air mata jatuh di dalam ruang kerjanya. Hari itu, Riana telah menanggalkan seluruh topeng, istri rumahan, dan kembali sepenuhnya menjadi dirinya. Riana Adikusuma, otak bisnis yang dingin dan tanpa kompromi, pemilik tunggal PT Jaya Sejahtera. Riana duduk kembali di kursi kebesarannya. Rasa lemas yang sempat menghinggapi Andra tadi kini ia rasakan, namun bukan karena kekalahan, melainkan karena pelepasan emosi yang besar. Ia menatap dua map kosong di mejanya, tempat tadi tergeletak surat pemecatan dan gugatan cerai, dan tersenyum getir. "Jaka, Ibu Lisa, masuklah," panggil Riana melalui intercom. Kedua eksekutif kepercayaannya itu masuk, wajah mereka penuh kekaguman bercampur iba. Mereka telah menyaksikan akhir dari drama rumah tangga bos mereka yang epik. "Ibu Riana, Anda sungguh luar biasa," ujar Jaka, Vice President, tulus. "Saya tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berkata apa-apa, Jaka. Pekerjaan kita belum selesai," potong Riana, suaranya kembali profesional. "Mulai hari ini, aku akan kembali memimpin secara penuh. Aku mau semua laporan keuangan yang ditandatangani Andra disajikan ulang. Kita harus tahu seberapa besar kerugian yang ia timbulkan dan kemana saja dana itu mengalir." Ibu Lisa, Kepala HRD, mengangguk cepat. "Saya akan menyiapkan tim audit internal dan legal, Bu. Kami akan menuntut ganti rugi penuh, ditambah denda atas penyelewengan wewenang. Nona Sinta juga sudah secara resmi dipecat pagi ini karena pelanggaran etika berat dan keterlibatan dalam skandal manajerial." Riana menyandarkan punggungnya, memijat pelipisnya sejenak. "Bagus. Aku juga mau kalian membersihkan namanya dari setiap arsip penghargaan yang pernah ia terima. Segala bentuk kemudahan, termasuk akses ke database kontak perusahaan, harus diblokir total." Riana tidak hanya memecat Andra, ia menghapus Andra dari sejarah PT Jaya Sejahtera. Selama seminggu penuh, Riana bekerja non-stop. Ia menenggelamkan dirinya dalam angka, proyek, dan rapat strategis. Ia menggunakan rasa sakit dan amarahnya sebagai bahan bakar untuk bekerja lebih keras, membuktikan bahwa seorang wanita yang ia sebut dirinya sendiri, wanita rumahan, ternyata jauh lebih kompeten daripada seluruh tim manajer yang pernah ada. Di balik semua kebanggaan dan kekuasaan ini, Riana tahu, fokusnya pada pekerjaan adalah pelariannya dari kesepian. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi hatinya sedang dalam masa pemulihan. Sementara Riana membangun kembali tahtanya,
Dunia Andra dan Sinta runtuh hingga ke dasar jurang. Andra, yang baru saja dipermalukan di depan umum dan diseret keluar dari kantor, tiba kembali di kontrakan Sinta dengan langkah gontai. Ia kehabisan uang untuk naik taksi dan terpaksa menumpang beberapa kali angkutan umum hingga kakinya sakit. Begitu sampai di depan pintu kontrakan, ia mendapati Sinta telah membuang sebagian besar barang-barangnya keluar. Sebuah koper usang, beberapa pakaian, dan sepatu-sepatunya teronggok di teras. "Sinta, apa-apaan ini? Buka pintunya!" teriak Andra, menggedor pintu dengan panik. Suara Sinta terdengar dingin dan penuh penghinaan dari balik pintu. "Pergi! Aku bilang pergi, Andra! Aku tidak sudi menampung pecundang sepertimu. Semua orang di lingkungan sosialku tahu aku pelakor, dan kamu sekarang cuma pengangguran tak bermodal. Semua ini gara-gara kebodohanmu." "Aku suamimu. Aku punya hak di sini," balas Andra, mencoba berbohong. "Suami? Kamu sudah dicerai, Tuan. Suratnya di tanganmu." "Aku tidak mau ada tuntutan hukum yang menyeretku hanya karena kamu numpang di sini. Sekarang pergi. Cari saja istrimu yang CEO itu." Sinta menjawab, dan terdengar suara kunci ganda diputar dari dalam. Andra terdiam. Ia baru menyadari kata-kata terakhir Riana benar-benar mengakhiri segalanya. Pemecatan tanpa pesangon, gugatan cerai tanpa harta gono gini, dan tuntutan pidana yang mengancamnya. Ia tidak punya apa-apa. Mobil yang ia banggakan disita, ATM diblokir, dan kini, tempat tinggalnya hilang. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di kantor, namun semua nomor membalas dengan pesan singkat atau langsung memblokirnya. Andra adalah aib. Berita tentang Andra yang mencuri uang perusahaan dan berselingkuh dengan bawahannya sendiri telah menyebar cepat, diperkuat oleh kabar bahwa istri rumahan yang ia remehkan adalah bos besar yang kejam. Tidak ada satupun pintu yang terbuka baginya. Dalam keputusasaan, Andra mengambil koper usangnya dan berjalan tak tentu arah. Ia menghabiskan malam itu di sebuah warung kopi pinggir jalan, memohon agar diizinkan tidur di kursi panjang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andra tidur tanpa AC, tanpa kasur empuk, dan tanpa rasa hormat. Sementara itu, Sinta tidak jauh lebih baik. Karena skandalnya dan pemecatan tanpa surat rekomendasi yang baik, ia kesulitan mencari pekerjaan. Setiap wawancara kerjanya berakhir ketika tim HRD melakukan sedikit cross-check atau mengenali namanya yang viral di kalangan internal korporat. Ia terpaksa menerima pekerjaan serabutan dengan gaji minim, dan kontrakan sempit yang tadinya ia banggakan pun terasa semakin sesak oleh penderitaan dan penyesalan. Sinta menyalahkan Andra, dan Andra menyalahkan Riana. Namun, keduanya terlalu buta untuk melihat bahwa kehancuran mereka disebabkan oleh keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. 2 bulan kemudian, Riana baru saja memenangkan gugatan cerai. Pengadilan memutus pernikahan mereka secara resmi. Andra dinyatakan bersalah atas perselingkuhan dan penggelapan dana. Riana mendapatkan kembali semua aset, dan Andra harus menanggung tuntutan ganti rugi yang jumlahnya melampaui seluruh kekayaan yang pernah ia miliki, bahkan jika ia bekerja seumur hidup. Riana merayakan kebebasannya dengan meresmikan proyek sosial baru atas nama PT Jaya Sejahtera. Ia berdiri di podium, memancarkan aura seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan kekuatan sejati. Perusahaan ini didirikan atas dasar integritas dan kerja keras, ucap Riana di depan puluhan media. Dan saya, sebagai pemimpinnya, berjanji untuk menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Kepada seluruh karyawan, bekerjalah dengan hati. Kepada publik, PT Jaya Sejahtera siap melayani dengan kejujuran. Di akhir acara, Riana berjalan menuju mobil mewahnya. Pandangannya menangkap sosok yang familiar. Di seberang jalan, dekat gerobak bakso, berdiri Andra. Pria itu terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Kurus, kumal, dengan pakaian yang lusuh. Ia kini bekerja sebagai tukang parkir serabutan, menerima uang receh. Andra menatap Riana, tatapan matanya penuh dengan penyesalan, kerinduan, dan kebencian yang samar. Ia mencoba melangkah, seolah ingin memohon, namun 2 pengawal Riana yang sigap langsung mendekati pintu mobil, memasang badan mereka seperti perisai. Riana menatap Andra hanya sebentar, tanpa emosi. Bukan lagi cinta, bukan lagi amarah. Hanya kekosongan, seperti menatap debu di jalanan.
Ia masuk ke mobil, dan sebelum Chow Feur menjalankan mobilnya, Rihanna memberikan satu instruksi terakhir pada Jaka yang berdiri di samping. Tolong hubungi tim legal. Tingkatkan tekanan pada tuntutan perdata atasnya. Aku mau semua utang-utangnya terbayar, dan dia harus merasakan dampak penuh dari apa yang ia lakukan. Jangan biarkan dia melupakan harga dari sebuah pengkhianatan, bisik Rihanna, suaranya sedingin es. Andra hanya bisa melihat mobil Rihanna melaju, meninggalkannya dalam kegelapan dan penyesalan yang tak berujung. Karma telah menjadi kenyataan, dan Rihanna kini benar-benar bahagia, tanpa harta, tanpa cinta, namun dengan kehormatan dan tahta yang berhasil ia rebut kembali. 6 bulan telah berlalu sejak Rihanna Adikusuma kembali menduduki tahta CEO PT Jaya Sejahtera. Kantor yang tadinya sempat mengalami kemerosotan moral dan sedikit kerugian finansial akibat ulah Andra, kini bersinar terang di bawah kepemimpinan Rihanna. Rihanna tidak hanya membawa kembali stabilitas, ia membawa visi yang jauh lebih besar. Dalam 6 bulan itu, ia berhasil menjalin kemitraan strategis dengan 2 perusahaan teknologi multinasional di Asia. Proyek-proyek yang dulu sempat tertunda karena Andra sibuk menggelapkan dana, kini berjalan cepat dan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. PT Jaya Sejahtera berubah dari perusahaan domestik yang sukses menjadi pemain regional yang diperhitungkan. Di dalam kantor, Rihanna memimpin dengan profesionalisme yang disegani. Tidak ada lagi karyawan yang berani meremehkan bos mereka. Ia dikenal tegas, cerdas, dan memiliki insting bisnis yang tajam. Kehidupan Rihanna, yang dulu terkungkung dalam peran wanita rumahan, kini dipenuhi dengan rapat dewan, kunjungan bisnis ke luar negeri, dan makan malam formal dengan para investor. Di tengah kesibukan itu, Rihanna menemukan kedamaian yang hilang. Ia berinvestasi pada dirinya sendiri, belajar bahasa baru, memperdalam hobi barunya, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman pengusaha yang benar-benar suportif. Ia terlihat lebih muda, lebih bercahaya, dan memancarkan aura kebahagiaan sejati, kebebasan dari hubungan yang merusak. Jaka, Vice President kepercayaannya, memainkan peran penting, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai pilar dukungan. Jaka adalah pria yang berintegritas tinggi, selalu menghormati Rihanna. Sesekali, Jaka berani memberikan pujian tulus. Ibu Rihanna, Anda terlihat sangat bahagia. Rasanya PT Jaya Sejahtera ini baru benar-benar lahir sekarang, ujarnya suatu sore. Rihanna hanya tersenyum tipis. Kebahagiaan itu mahal, Jaka. Terkadang, kita harus kehilangan banyak hal buruk untuk mendapatkan kembali kedamaian. Kontras dengan kemewahan Rihanna, kehidupan Andra telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Setelah diusir Sinta dan terpaksa tidur di jalanan selama beberapa malam, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai juru parkir serabutan di kawasan pasar yang ramai. Pakaiannya lusuh, fisiknya kurus, dan yang paling membebani, ia hidup di bawah bayang-bayang utang. Tuntutan perdata dari Rihanna atas penggelapan dana telah final dan jumlahnya sangat fantastis. Gaji hariannya sebagai juru parkir bahkan tidak cukup untuk membayar bunga tuntutan tersebut. Setiap beberapa minggu, ia akan didatangi oleh petugas penagih utang yang mengancam akan menyita sisa-sisa harta benda yang mungkin ia miliki, sebuah tindakan yang sia-sia, karena Andra tidak punya apa-apa lagi. Rasa bangganya telah hancur. Andra, yang dulu sombong dan merasa superior, kini harus tunduk pada makian pedagang pasar dan mencium bau sampah. Ia seringkali menangis dalam kesendirian, meratapi kebodohannya menyia-nyiakan Rihanna, bukan karena ia mencintai Rihanna, tetapi karena Rihanna adalah sumber kekayaan dan statusnya. Hubungannya dengan Sinta juga berakhir pahit. Sinta, yang juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, terpaksa bekerja di sebuah warung makan kecil, mencuci piring dengan upah harian. Kecantikan yang ia banggakan memudar karena pekerjaan kasar dan kurangnya perawatan. Setiap kali mereka bertemu secara kebetulan, yang terjadi hanyalah saling umpat dan menyalahkan. Sinta selalu mengingatkan Andra, kamu yang membuat kita hancur. Kalau saja kamu tidak serakah dan tidak menggoda CEO MU. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran karma, masing-masing meratapi nasib buruk mereka sambil menyalahkan pihak lain. Suatu sore, saat Rihanna sedang meninjau dokumen untuk ekspansi ke Singapura, asisten pribadinya masuk dengan wajah sedikit cemas. Maaf mengganggu, Bu Rihanna.
Tapi ada kiriman surat khusus yang dititipkan melalui resepsionis. Ini dari Bapak Andra. Riana menghentikan pena di tangannya. Ia mengambil amplop lusuh itu. Bukan surat yang dicetak rapi, melainkan tulisan tangan yang terlihat gemetar, penuh coretan, dan kertasnya terasa lembab. Riana menduga Andra pasti menulisnya di tempat yang sangat tidak layak. Ia membuka surat itu, matanya menyapu isinya yang panjang dan penuh keputusasaan. Andra memohon ampun, mengklaim bahwa ia telah disihir oleh Sinta, bahwa ia menyesal, dan yang paling penting, memohon agar Riana menarik tuntutan hukum perdata. Tolonglah. Aku benar-benar tidak bisa hidup seperti ini. Aku dikejar-kejar utang. Aku tidak punya rumah. Aku tahu aku salah, tapi tolong, ingatlah masa lalu kita. Beri aku sedikit saja ampun. Biarkan aku hidup. Aku janji, aku akan bekerja di mana saja, asalkan tuntutan itu dicabut. Andra mencoba menggunakan memori pernikahan mereka, mencoba memancing belas kasihan sang mantan istri. Riana selesai membaca. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu membuangnya ke tempat sampah di bawah meja. Jaka, kemari sebentar, panggil Riana. Jaka masuk dengan cepat. Riana menunjuk tempat sampah. Jaka, kau tahu surat apa itu? Surat permohonan dari Tuan Andra, Bu, jawab Jaka hati-hati. Benar. Dia memohon ampunan, menggunakan masa lalu, dan meminta aku mencabut tuntutan perdata, kata Riana, suaranya tenang. Riana melangkah ke jendela, menatap pemandangan kota dari lantai tertinggi. Hubungi tim legal, perintah Riana. Aku ingin kau menyampaikan pesan ini dengan jelas. Harga dari pengkhianatan tidak bisa dibayar dengan air mata dan penyesalan yang terlambat. Aku tidak akan mencabut tuntutan itu. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Utang-utangnya harus dibayar sampai lunas. Itu adalah harga atas integritas yang ia jual. Jaka menatap Riana, melihat ketegasan mutlak di mata bosnya. Ia mengangguk, memahami bahwa Riana telah benar-benar menutup babak Andra dalam hidupnya. Ini bukan lagi tentang dendam, melainkan tentang keadilan dan integritas. Saat Jaka keluar untuk melaksanakan perintahnya, Riana kembali ke mejanya, membuka dokumen ekspansi Singapura. Ia menekan tombol intercom. Tolong siapkan kopi hitam tanpa gula. Dan batalkan semua janji yang tidak berhubungan dengan bisnis. Aku harus fokus. Proyek baru kita sangat menjanjikan. Riana melanjutkan pekerjaannya, seolah-olah surat permohonan putus asa dari mantan suaminya hanyalah setumpuk kertas yang tidak penting. Kehidupan barunya telah dimulai, dibangun di atas kehancuran masa lalu, dan ia bertekad untuk tidak pernah melihat ke belakang lagi. Ia telah memenangkan segalanya. Waktu terus berjalan, dan tekanan hukum yang diperintahkan Riana pada tim legalnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa kehidupan Andra. Permintaan Riana untuk meningkatkan tekanan pada tuntutan perdata dipenuhi dengan cermat oleh tim Jaka, memastikan Andra tidak memiliki ruang bernapas. 7 bulan setelah perceraian, kehidupan Andra di kawasan pasar yang kumuh mencapai titik nol. Pekerjaannya sebagai juru parkir serabutan telah hilang. Para pedagang dan pemilik toko tidak tahan dengan kedatangan debt collector yang kini jauh lebih agresif. Setiap beberapa hari, 2 pria berbadan besar akan mendatangi Andra, mengancamnya secara verbal dan fisik, menuntut pembayaran utang yang ia sendiri tahu mustahil untuk dilunasi. Andra yang dulunya gagah dan terhormat, kini hanyalah pecundang yang menjadi bulan-bulanan. Andra akhirnya terpaksa tidur di kolong jembatan, berbagi tempat dengan para tunawisma lainnya. Dinginnya malam, cacingan, dan kelaparan kronis telah mengubahnya menjadi pria yang benar-benar asing bagi dirinya yang dulu. Ia sering bermimpi tentang rumah mewah Riana, kasur empuk, dan mobil mewah yang kini hanya menjadi kenangan menyakitkan. Di sisi lain, Sinta juga tidak mampu bertahan lama di warung makan kecil. Ia terlalu sering mengambil cuti, wajahnya yang penuh bekas jerawat akibat stres, dan sikapnya yang angkuh meski menjadi pencuci piring membuat ia dipecat. Sinta, yang selalu percaya bahwa kecantikannya adalah aset terbesarnya, mendapati bahwa tanpa uang untuk perawatan, kecantikan itu hanyalah mitos. Ketika Andra mencoba mendatangi kontrakan Sinta untuk meminta pertolongan terakhir, ia mendapati pintu itu terkunci dan kosong. Sinta telah menghilang. Tidak ada pesan,
tidak ada alamat. Pelakor yang berani dan sombong itu memilih untuk menyelamatkan diri sendiri, meninggalkan Andra yang tak berguna di belakang. Ikatan pengkhianatan mereka, yang dulu terasa romantis, kini terlepas tanpa sisa. Andra kini benar-benar sendiri. Suatu malam, Rihanna menghadiri sebuah acara gala dinner penting yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri, merayakan keberhasilannya menembus pasar regional. Rihanna, yang kini berusia matang namun terlihat mempesona, berdiri di atas panggung menerima penghargaan sebagai CEO wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Gaun malamnya berkilauan, senyumnya tulus, dan kepercayaan dirinya memancar. Acara itu diadakan di sebuah convention center megah yang letaknya tidak jauh dari kawasan pasar kumuh tempat Andra biasa mencari nafkah. Setelah acara selesai, Rihanna bersama Jaka dan beberapa klien pentingnya berjalan keluar menuju mobil. Jalanan di sekitar gedung dipadati oleh mobil-mobil mewah dan pengawal yang berjaga. Saat Rihanna sedang menunggu Chow Feur membuka pintu mobil, matanya tak sengaja menangkap keramaian di seberang jalan, dekat sebuah tong sampah besar. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, sedang terjadi pertengkaran sengit. Seorang pria kumal, dengan rambut gimbal dan pakaian compang-camping, sedang diusir oleh petugas keamanan karena dianggap mengganggu. Wajah Rihanna seketika mengeras, bukan karena amarah, tapi karena pengenalan yang menyakitkan. Postur tubuh yang membungkuk itu, sorot mata putus asa yang sempat menangkap siluetnya di kejauhan, adalah Andra. Andra, dalam keadaan yang paling menyedihkan, berhasil melihat Rihanna. Jarak itu dekat, namun terasa seperti jurang tak berdasar. Andra, yang kepalanya pusing karena lapar, tiba-tiba merasa mendapatkan kekuatan terakhir. Ia mencoba menerobos barikade keamanan di jalan, meneriakkan nama Rihanna dengan suara serak. Rihanna! Rihanna! Tolong! Aku Mom! Keadaan menjadi kacau. Andra berusaha mencapai mantan istrinya, sementara dua pengawal Rihanna dan petugas keamanan venue menahan dan mendorongnya menjauh. Jaka dengan sigap berdiri di depan Rihanna, menghalangi pandangannya. Bu Rihanna, abaikan saja. Kami akan mengurusnya. Silakan masuk mobil sekarang. Rihanna tetap berdiri tegak. Ia tidak berteriak atau menunjukkan rasa panik. Ia menghela napas panjang, dan dengan gerakan yang sangat pelan, ia mendorong Jaka ke samping. Rihanna menatap Andra, yang kini tersungkur di tanah, diapit oleh petugas keamanan, wajahnya berlumuran debu dan air mata. Pria itu, yang pernah menjadi suaminya, yang ia cintai, dan yang ia coba berikan martabat, kini hanya sampah masyarakat. Rihanna menatapnya tanpa kedipan, memberikan satu tatapan terakhir yang penuh makna, bukan dendam, melainkan kesimpulan. Ia melihat kehancuran total, dan menyadari bahwa Andra telah mendapatkan apa yang ia tanam, seutuhnya. Jangan sentuh dia, biarkan saja, kata Rihanna kepada petugas keamanan, suaranya pelan dan berwibawa. Ia melangkah maju sedikit, cukup dekat agar Andra bisa mendengar kata-katanya tanpa harus berteriak. Andra, panggil Rihanna. Suara itu, suara mantan istrinya yang kini menjadi ikon bisnis, membuat Andra terdiam, mendongak. Surat permohonanmu sudah kubaca, lanjut Rihanna. Tapi seperti yang kukatakan, harga pengkhianatan tidak bisa ditarik kembali. Aku sudah membebaskanmu dari hidupku. Tugasmu sekarang adalah membayar hutangmu pada perusahaan yang sudah kamu nodai. Nikmati hasil perbuatanmu. Rihanna berhenti sejenak, pandangannya beralih ke masa depan, jauh melampaui sosok Andra yang menyedihkan. Aku bahagia, Andra. Aku sungguh bahagia. Dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang sepertimu merusak kedamaian itu. Tanpa menunggu balasan, Rihanna berbalik, memasuki mobil mewahnya, dan menutup pintu. Chow Feur menjalankan mobil itu dengan mulus, meninggalkan Andra yang hanya bisa meraung tertahan, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Malam itu, Rihanna akhirnya merasa benar-benar bebas. Peristiwa malam ini, pertemuan singkat dan menyedihkan itu, adalah penutup yang sempurna. Pintu masa lalu telah ia tutup, dikunci, dan dipalang selamanya. Ia kini hanya fokus pada kerajaan bisnisnya yang baru, yang ia bangun di atas integritas dan kehormatan. 1 tahun berlalu. Rihanna Adikusuma tidak lagi sekadar seorang CEO yang bangkit dari pengkhianatan, ia adalah sebuah legenda.
PT Jaya Sejahtera, yang kini beroperasi di bawah bendera baru, JS Group, telah melebarkan sayapnya ke 3 negara di Asia. Keuntungan perusahaan melonjak, dan Rihanna dikenal sebagai pebisnis yang sukses sekaligus memiliki integritas tinggi. Rihanna baru saja meluncurkan proyek terbesarnya, Yayasan Sejahtera Abadi, sebuah yayasan amal yang didanai penuh oleh keuntungan perusahaan. Tujuannya adalah memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak kurang mampu dan pelatihan kerja untuk mantan narapidana, memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang jujur dan berkontribusi. Proyek ini adalah pernyataan tegas Rihanna, perusahaan yang pernah ternoda oleh keserakahan haruslah dibersihkan dan diisi ulang dengan niat baik. Saya percaya bahwa warisan sejati sebuah perusahaan bukanlah seberapa besar keuntungannya, tetapi seberapa besar ia memberikan kembali kepada masyarakat, ucap Rihanna dalam konferensi pers peluncuran yayasan, suaranya mantap dan penuh inspirasi. Di sampingnya berdiri Jaka, Vice President yang kini menjadi Direktur Yayasan. Jaka menatap Rihanna dengan rasa hormat yang mendalam. Ia telah melihat Rihanna melalui masa-masa terburuknya, dan kini menyaksikan kemenangannya yang paling mulia. Ibu Rihanna, proyek ini akan mengubah pandangan banyak orang, tidak hanya tentang perusahaan kita, tetapi juga tentang kekuatan untuk bangkit setelah kesulitan, bisik Jaka. Rihanna tersenyum, senyum yang mencapai matanya kali ini. Kita hanya melakukan yang benar, Jaka. Inti dari bisnis yang baik adalah kejujuran. Sore itu, di ruang kerjanya yang elegan, Rihanna sedang menandatangani dokumen donasi pertama untuk yayasan. Meja kerjanya, yang dulu menjadi tempat ia menyembunyikan identitasnya di balik daster, kini menjadi pusat pengambilan keputusan yang berpengaruh. Jaka masuk membawa sebuah map terakhir, map berwarna coklat yang tidak biasa ia pegang. Maaf mengganggu, Bu. Ini laporan terakhir yang diminta tim legal, kata Jaka, meletakkan map itu di meja. Map itu berisi detail nasib hukum Andra. Rihanna sudah lama tidak memikirkannya, tetapi ia ingin memastikan semuanya selesai tanpa celah. Rihanna membuka map itu. Laporan itu mencatat bahwa Andra telah ditangkap 2 bulan lalu setelah gagal memenuhi panggilan pengadilan berkali-kali dan mencoba melarikan diri dari tuntutan. Ia dinyatakan bersalah atas penggelapan dana dan kini menjalani hukuman di penjara. Selain itu, tuntutan perdata atasnya tetap berjalan, memastikan bahwa setiap rupiah yang ia curi akan ia bayar, jika bukan dengan uang, maka dengan masa-masa sulit dalam hidupnya. Di bawah laporan Andra, ada paragraf singkat tentang Sinta. Sinta tidak dipenjara, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan telah membuatnya beralih ke kehidupan di luar kota besar. Rihanna mengetahui bahwa Sinta bekerja di pabrik dengan upah harian, kehilangan semua koneksi sosial dan harga diri yang dulu ia pertahankan dengan arogan. Rihanna membaca seluruh laporan dengan tenang. Tidak ada emosi yang membara, tidak ada rasa kemenangan yang histeris. Hanya rasa puas yang dingin dan tenang, sebuah kesimpulan yang adil. Baiklah, Jaka. Arsipkan ini. Dan pastikan semua komunikasi dengan tim legal mengenai masalah ini diakhiri. Aku tidak mau lagi ada dokumen atau berita tentang mereka yang masuk ke ruang kerjaku, perintah Rihanna, menutup map coklat itu. Bab ini sudah benar-benar tertutup. Jaka mengambil map itu. Baik, Bu. Dan bagaimana dengan rumah di mana Anda tinggal dulu? Rumah itu kini kosong. Apakah kita akan menjualnya? Rihanna menoleh ke jendela, menatap jauh ke cakrawala. Rumah itu adalah rumah yang penuh kenangan palsu, tempat ia berpura-pura menjadi wanita rumahan, dan tempat Andra mengkhianatinya. Jangan dijual, Jaka, putus Rihanna. Donasikan kepada yayasan. Ubah menjadi rumah singgah wanita wirausaha yang baru merintis bisnis dari nol. Berikan mereka pelatihan kepemimpinan dan integritas. Biarkan tempat yang dulu menjadi saksi kebohongan, kini menjadi sumber kekuatan bagi wanita lain. Jaka tersenyum lebar. Itu adalah pembalasan dendam yang paling elegan. Mengubah ruang sakit hati menjadi ruang pemberdayaan. Malam harinya, Rihanna seharusnya makan malam dengan seorang investor baru dari Eropa. Namun, investor itu membatalkan janji di menit-menit terakhir. Jaka, yang juga telah menjadwalkan diri untuk lembur, mendekati meja Rihanna. Bu Rihanna, tampaknya kita berdua harus merayakan peluncuran yayasan ini secara informal. Ujar Jaka, nadanya santai, lebih personal dari biasanya.
Saya tahu ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi saya ingin mengajak Anda makan malam di luar. Hanya berdua. Sebagai teman lama, dan sebagai rekan yang sangat mengagumi Anda. Riana menatap Jaka. Pria ini cerdas, berintegritas, dan selalu menghormatinya. Sepanjang drama Andra, Jaka tidak pernah memanfaatkan situasinya, ia hanya menunjukkan kesetiaan profesional yang teguh. Riana telah lama mengagumi Jaka, namun hatinya masih terbungkus perisai. Makan malam? Riana mempertimbangkan. 18 bulan hidup sendiri, ia selalu menolak setiap ajakan personal. Tidak ada kaitannya dengan bisnis. Hanya makan malam. Dan saya berjanji untuk tidak bicara tentang pengkhianatan di masa lalu, Jaka meyakinkannya, matanya tulus. Riana menghela napas, sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya. Baiklah, Jaka. Aku akan menerima undangan makan malammu. Tapi ini hanya sebagai CEO yang berterima kasih pada direktur yayasan yang luar biasa. Jaka tersenyum, senyum yang hangat dan membuat Riana merasa sedikit lebih ringan. Tentu, Bu Riana. Tapi saya harap Anda juga mengizinkan saya melihat Riana yang sebenarnya, bukan hanya CEO. Riana bangkit dari kursinya, mengambil tas tangannya yang kini memang mahal dan berkelas. Mungkin, malam ini mungkin aku akan membiarkan sedikit celah untuk Riana yang lain muncul. Tapi, janji ya, jangan bahas kerjaan. Saat mereka berjalan keluar dari kantor, Riana Adikusuma merasa bahwa ia tidak hanya memenangkan pertempuran melawan pengkhianatan, tetapi ia juga telah memenangkan kembali dirinya sendiri. Ia adalah wanita bebas, kuat, dan akhirnya siap untuk lembaran baru yang bersih. Makan malam Riana dengan Jaka malam itu menjadi titik balik yang tenang setelah badai yang panjang. Tempat yang mereka pilih adalah sebuah restoran klasik dengan suasana yang hangat dan privasi yang terjamin, jauh dari gemerlap pesta atau hiruk-pikuk lobi perusahaan. Riana tiba dengan setelan kasual elegan. Ia tidak mengenakan gaun CEO yang berkuasa, melainkan gaun terusan simpel yang menunjukkan sisi lembutnya yang selama ini tertutup perisai. Jaka, yang selalu rapi, terlihat sedikit gugup namun tulus. Awalnya, percakapan mereka canggung, berputar-putar di sekitar isu yayasan dan ekspansi di Asia. Namun, Jaka dengan lembut mengarahkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih pribadi. Saya ingat, dulu Ibu Riana selalu bercerita tentang kebun kecil Anda di belakang rumah. Bagaimana kabar tanaman sukulent Anda sekarang? Tanya Jaka. Riana tersenyum, terkejut Jaka mengingat detail kecil itu. Kau mengingatnya? Mereka baik-baik saja, Jaka. Tapi sekarang aku tidak bisa terlalu sering merawatnya. Kebun itu kini menjadi bagian dari rumah singgah wanita wirausaha. Itu adalah keputusan yang mulia. Mengubah tempat yang menyimpan kenangan pahit menjadi tempat yang memberikan harapan baru. Hanya Anda yang bisa melakukannya, Bu Riana, puji Jaka tulus. Riana menatap Jaka. Di mata pria ini, ia tidak melihat ketakutan atas kekuasaannya, tidak ada ambisi terselubung untuk mengambil alih asetnya, dan yang paling penting, tidak ada pandangan meremehkan yang pernah ia lihat dari Andra. Jaka melihatnya sebagai seorang wanita yang patut dihormati, baik saat ia berada di puncak kekuasaan maupun saat ia rapuh. Jaka, kenapa kau tidak pernah mencoba memanfaatkan situasiku? Tanya Riana terus terang, meletakkan garpunya. Jaka tersentak, tetapi menjawab dengan tenang. Bu Riana, integritas adalah mata uang yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dipertukarkan dengan jabatan. Saya mengagumi Anda. Saya mengagumi cara Anda membangun perusahaan ini, bahkan saat Anda menyamar di rumah. Saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang Anda berikan kepada saya, baik secara profesional maupun personal. Saya tahu apa yang Anda alami. Dan saya hanya ingin melihat Anda bahagia, sungguh. Kejujuran Jaka menyentuh hati Riana yang keras. Kepercayaan adalah pondasi yang telah lama hilang dari hidupnya. Terima kasih, Jaka. Selama ini, aku hanya melihatmu sebagai rekan kerja. Maaf jika aku terlalu tertutup, bisik Riana. Saya mengerti. Setelah dikhianati oleh orang terdekat, wajar jika Anda membangun tembok tinggi. Tapi, Riana, Jaka menggunakan nama depan Riana untuk pertama kalinya, nadanya penuh keberanian. Bisakah Anda membiarkan saya membantu menurunkan batu bata tembok itu, satu persatu?
Malam itu, Riana pulang dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia belum siap untuk cinta, tetapi ia siap untuk persahabatan yang tulus. Beberapa minggu setelah makan malam itu, Riana dan Jaka mulai menghabiskan waktu di luar kantor, selalu di tempat yang jauh dari sorotan media. Mereka berdua sama-sama menyukai seni dan musik klasik. Di setiap pertemuan, Riana merasa Jaka tidak pernah berusaha mendominasi atau membuat Riana merasa kecil. Jaka adalah pendengar yang baik dan pemberi saran yang bijaksana. Riana bahkan mulai berbagi cerita tentang masa lalunya, bukan hanya tentang pengkhianatan Andra, tetapi juga tentang ambisinya saat muda yang sempat ia korbankan demi pernikahan. Di tengah kehangatan hubungan baru ini, Riana mendapat telepon dari Ibu Lisa, kepala HRD. "Maaf mengganggu, Bu Riana. Tapi saya mendapat kabar dari petugas lapas," lapor Ibu Lisa. "Tuan Andra sedang sakit parah dan ia terus meminta untuk bertemu dengan Anda, mengklaim itu adalah permintaannya yang terakhir." Hati Riana bergetar. Meskipun ia telah mengubur semua perasaannya pada Andra, berita tentang penyakit serius ini membangkitkan ingatan tentang ikatan masa lalu mereka. Riana mengambil waktu sehari untuk memikirkannya. Haruskah ia pergi? Ia sudah menutup babak itu. Kunjungan ini hanya akan membuka kembali luka lama. Namun, ada dorongan terakhir yang mengatakan padanya, untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi sisa-sisa masa lalunya. "Baiklah, Ibu Lisa, atur kunjungan itu. Tapi pastikan semua pengamanannya ketat. Aku akan pergi, untuk menutup babak ini seutuhnya," putus Riana. 2 hari kemudian, Riana tiba di lembaga pemasyarakatan. Ia mengenakan pakaian yang tertutup, sederhana, ditemani oleh 2 pengawal dan Jaka, yang bersikeras untuk ikut. Jaka tidak mengatakan apa-apa, ia hanya berdiri di samping Riana, menjadi jangkar yang kuat. Ruang kunjungan itu kecil, dingin, dan dipenuhi bau desinfektan. Andra dibawa masuk, ia terlihat sangat kurus, pucat, dan matanya cekung. Ia sudah tidak terlihat seperti mantan CEO yang angkuh, melainkan seperti pria tua yang rapuh. Andra menangis saat melihat Riana, air mata itu tulus, bukan lagi air mata penyesalan karena kehilangan uang, melainkan penyesalan atas kehilangan martabat. "Riana, akhirnya kamu datang," bisik Andra, suaranya lemah. Riana duduk di seberang meja, menatapnya dengan tatapan tanpa emosi. "Aku datang untuk mengakhiri segalanya, Andra. Aku datang bukan sebagai istrimu, melainkan sebagai orang yang pernah kau sakiti." Andra tidak berani menatap Jaka yang berdiri tegak di belakang Riana. Ia fokus pada Riana. "Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf atas semua yang sudah kulakukan. Aku menjual integritasku. Aku menjual kepercayaanmu. Dan aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Aku pantas mendapatkan ini, Riana." Andra terbatuk-batuk. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari sakunya. Ini adalah surat terakhir Sinta untukku. Dia meninggalkanku, dia bilang dia lelah dengan kemiskinan dan rasa malu. Tapi dia menulis sesuatu yang harus kamu tahu, kata Andra. Riana mengambil surat itu dengan ujung jarinya. Surat itu berisi kata-kata Sinta yang penuh keputusasaan, mengutuk Andra, namun di paragraf terakhir, Sinta mengakui bahwa ide untuk menggelapkan dana itu awalnya adalah idenya yang didorong oleh keserakahan. Riana membaca surat itu, lalu merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. "Tidak masalah, Andra. Siapapun yang memulai, kamu yang mengeksekusi. Itu tidak akan mengubah tuntutan hukum atau masa hukumanmu. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena mencintai orang sepertimu, tapi aku tidak akan membebaskanmu dari konsekuensimu." Riana berdiri. "Aku doakan kamu bisa menemukan kedamaian, Andra. Tapi aku harus pergi. Hidupku sudah menungguku." Andra meraih tangan Riana, tangannya dingin dan kasar. "Tunggu, Riana, aku harap kamu menemukan seseorang yang tidak akan mengkhianatimu. Seseorang yang menghargai dirimu. Seperti Jaka." Riana menarik tangannya perlahan. Tatapan terakhir Andra pada Jaka adalah tatapan penyesalan seorang pria yang tahu ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Riana meninggalkan penjara itu tanpa menoleh ke belakang. Di luar, di bawah sinar matahari, ia menghela napas panjang,
Sebuah napas lega yang menandakan beban terakhir telah terangkat. Terima kasih sudah menemaniku, Jaka, ucap Riana, menyentuh lengan Jaka. Jaka memegang tangannya. Aku selalu di sini, Riana. Hubungan mereka tidak lagi hanya rekan kerja. Riana telah menutup babak pengkhianatan selamanya, dan kini, ia siap menyambut cinta yang dibangun di atas integritas dan kehormatan. 2 tahun telah berlalu sejak kunjungan terakhir Riana ke penjara, kunjungan yang menjadi titik akhir pelepasan emosionalnya. Sejak saat itu, Riana tidak lagi hanya berjuang untuk kelangsungan bisnis, ia berjuang untuk kebahagiaannya. Dan ia menang di kedua front. PT Jaya Sejahtera, kini JS Group, telah menjadi konglomerat multinasional. Riana, sang CEO, telah menerima berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Yang paling membanggakan baginya adalah keberhasilan rumah singgah wanita wirausaha. Bekas rumahnya yang dulu menjadi saksi kebohongan, kini ramai dengan tawa dan semangat para wanita yang merintis usaha dari nol, didukung penuh oleh yayasannya. Hubungan Riana dengan Jaka berkembang secara organik, melampaui batas profesionalisme. Jaka tidak terburu-buru, ia memahami trauma Riana. Ia memperlakukan Riana dengan hormat, menawarkan stabilitas, kesetiaan, dan kepercayaan yang tidak pernah Riana rasakan dari Andra. Suatu sore, Jaka meminta Riana menemaninya mengunjungi rumah singgah. Riana, yang terbiasa dengan formalitas, terkejut mendapati area taman yang dulunya penuh dengan tanaman sukulent miliknya, kini dihias dengan lampu-lampu temaram dan lilin. Di tengah kebun itu, di bawah pohon yang dulu menjadi tempat Riana biasa mengirim email rahasianya dengan daster, Jaka berlutut. Riana, Jaka memulai, suaranya mantap namun terdengar getaran ketulusan. Aku telah melihatmu di puncak kekuasaan dan di titik terlemahmu. Kamu adalah wanita paling kuat dan paling berintegritas yang pernah aku kenal. Aku tidak mencintaimu karena kekayaanmu, aku mencintaimu karena kamu adalah Riana, wanita yang memilih untuk membangun daripada menghancurkan. Jaka mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Aku tidak menjanjikanmu mobil mewah atau posisi tinggi, karena kamu sudah memiliki itu semua. Aku hanya menjanjikanmu satu hal, kejujuran abadi dan sebuah rumah yang di dalamnya tidak akan pernah ada pengkhianatan. Air mata Riana jatuh. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ini adalah kali pertama ia menerima cinta yang tidak didasarkan pada penyamaran atau motivasi tersembunyi. Jaka, bisik Riana, suaranya tercekat. Ya. Ya. Aku bersedia. Aku menerima kejujuran abadi itu. Jaka menyematkan cincin yang sederhana namun elegan di jari manis Riana. Cincin itu terasa ringan, tidak seperti beban cincin kawinnya yang dulu penuh kepura-puraan. Malam itu, berita tentang pertunangan CEO Riana Adikusuma dengan Vice President kepercayaannya, Jaka, menjadi headline utama. Kisah Riana menjadi inspirasi. Kisah wanita yang memilih untuk tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menemukan cinta yang pantas ia dapatkan. Seiring dengan kebahagiaan Riana yang memuncak, babak Andra dan Sinta harus ditutup sepenuhnya. 3 bulan setelah pertunangan Riana, Jaka menerima laporan internal terakhir yang diminta Riana mengenai status kasus Andra. Laporan ini bukan dari tim legal, melainkan dari tim investigasi swasta yang disewa Riana untuk memastikan Andra tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupannya. Laporan itu diketik dengan rapi. Andra Adikusuma, setelah menjalani hukuman penjara karena penggelapan dana dan dikeluarkan dari tuntutan perdata karena tidak memiliki aset lagi, kini telah bebas. Namun, kebebasan itu hanyalah ilusi. Reputasinya yang hancur total, ditambah catatan kriminal, membuat Andra tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak. Andra kembali menjadi tunawisma. Ia terakhir terlihat bekerja sebagai pemulung di pinggiran kota, hidup dalam kehinaan dan ketakutan. Penyesalan yang mendalam atas kebodohan dan keserakahannya menghantuinya setiap malam. Ia tahu, Riana tidak hanya mengambil hartanya, Riana mengambil seluruh masa depannya sebagai harga pengkhianatan. Adapun Sinta, ia juga mencapai titik akhir karmanya. Sinta, yang selalu mengandalkan kecantikan dan pesonanya, kini bekerja di sebuah desa terpencil setelah gagal total di kota. Ia hidup dalam keterbatasan ekonomi, wajahnya yang dulu angkuh kini menua dengan cepat akibat kerja keras dan stres kronis. Ia benar-benar sendirian,
ditinggalkan oleh semua orang yang dulu ia pikat. Tidak ada lagi koneksi, tidak ada lagi kekayaan, hanya kesendirian. Jaka meletakkan laporan itu di meja Riana. Semua sudah berakhir, Riana. Babak Andra sudah ditutup secara permanen. Dia sudah mendapatkan akibat yang seharusnya, ucap Jaka lembut. Riana mengambil map itu, namun alih-alih membacanya, ia hanya menatap sampulnya yang tertulis nama Andra. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Hanya kasihan, dan yang lebih penting, kelegaan. Bagus, kata Riana, suaranya memancarkan kedamaian. Aku tidak ingin tahu detailnya lagi, Jaka. Yang aku tahu, keadilan sudah ditegakkan. Dan sekarang, aku hanya melihat ke depan. Riana mengambil map itu, berjalan ke perapian kecil di sudut ruangannya, perapian yang hanya ia gunakan untuk membakar dokumen yang tidak penting, dan melemparkan map berisi nasib mantan suaminya ke dalam api. Terima kasih sudah membantuku menutup bab ini, sayang, ujar Riana, menatap Jaka. Ia membiarkan api kecil itu melahap sisa-sisa bayangan masa lalu Andra sepenuhnya. 3 bulan kemudian, Riana dan Jaka melangsungkan pernikahan sederhana namun sangat hangat. Pernikahan itu diadakan di Taman Rumah Singgah Wanita Wirausaha, dikelilingi oleh sahabat, partner bisnis, dan yang paling penting, para wanita muda yang mendapatkan harapan berkat kemurahan hati Riana. Ketika Riana bersumpah setia kepada Jaka, ia bersumpah bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seorang wanita yang telah belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada integritas dan kemampuan untuk mencintai tanpa rasa takut akan dikhianati. Malam itu, Riana, yang kini resmi menjadi Nyonya Jaka, melihat kembali perjalanan hidupnya. Ia adalah wanita yang ditinggalkan, dicurangi, namun ia mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan, membangun kerajaan, dan menemukan cinta sejati yang didasarkan pada kehormatan. Kini, ia benar-benar bahagia. Karma telah bekerja dengan sempurna, dan ia akhirnya mendapatkan babak baru yang bersih dan penuh harapan. 2 tahun telah berlalu sejak Riana dan Jaka menikah di Taman Rumah Singgah Wanita Wirausaha. 5 tahun sejak Riana menanggalkan daster dan mengambil kembali tahtanya. Pagi itu, Riana duduk di teras rumah barunya. Rumah itu tidak semegah rumah lamanya, tetapi dirancang dengan hangat, penuh cahaya alami, dan yang paling penting, dibangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan yang kokoh. Jaka sedang menyiapkan sarapan, sesekali bersenandung pelan dari dapur. Riana tersenyum, senyum tulus yang kini selalu menghiasi wajahnya, bukan lagi senyum yang menyembunyikan rencana atau rasa sakit. Nyonya Adikusuma Jaka, sarapan siap. Ada janji dengan kroasang dan kopi terbaik di Asia Tenggara, seru Jaka dari dalam, nadanya penuh kasih. Jaka adalah segalanya yang tidak dimiliki Andra. Ia menghargai Riana, tidak pernah merasa minder dengan kesuksesan istrinya, dan yang paling penting, ia tidak pernah berbohong. Mereka berbagi semua hal, mulai dari detail terkecil perusahaan hingga mimpi dan ketakutan masa depan. Jaka adalah pasangannya, partnernya, dan sahabat terbaiknya. Riana berjalan ke dapur, memeluk Jaka dari belakang. Terima kasih, sayang. Hidupku terasa lengkap sekarang, bisik Riana. Kamu yang membuat hidupku lengkap, Riana, balas Jaka, membalikkan badan dan mencium kening Riana. Kehadiranmu memberiku tujuan dan integritas. Kamu mengajarkanku bahwa harta terbesar seorang manusia adalah kejujuran. Mereka duduk sarapan, dikelilingi oleh ketenangan. Riana membaca sekilas berita bisnis di tabletnya. PT JS Group baru saja mencatatkan keuntungan tertinggi, menjadikannya salah satu perusahaan paling stabil di region. Kesuksesan finansial ini terasa manis, tetapi bukan lagi menjadi tujuan utama. Riana dan Jaka memutuskan untuk mengunjungi rumah singgah wanita wirausaha. Tempat itu telah menjadi proyek jiwa mereka. Melihat para wanita muda yang bersemangat, yang baru memulai hidup mereka dengan kejujuran dan ambisi, memberikan kebahagiaan yang jauh melampaui kepuasan memenangkan gugatan cerai. Saat mereka memeriksa perkembangan renovasi kecil di salah satu sayap rumah, salah seorang pengelola yayasan, yang dulunya adalah mantan karyawan Andra, menghampiri Riana dengan wajah sedikit ragu. Maaf, Bu Riana. Saya tahu Anda tidak ingin mendengar ini lagi, tapi saya baru saja membaca sebuah berita viral di media sosial lokal, kata pengelola itu.
Riana dan Jaka saling pandang. Riana sudah lama menutup telinga dari kabar buruk, tetapi ia tahu, ini pasti tentang babak lama yang tersisa. Tentang apa? Tanya Jaka dengan nada protektif. Tentang Nona Sinta. Dia ditangkap. Bukan karena kasus lama, tapi karena terlibat penipuan kecil di desa tempat ia tinggal. Dia mencoba memalsukan dokumen untuk mendapatkan bantuan sosial. Dan dia juga sempat menyebut nama Tuan Andra, meminta pertolongan karena suaminya itu ternyata sudah meninggal. Riana merasakan dadanya berdenyut, bukan karena sedih, melainkan karena kaget. Jaka memegang tangannya erat. Andra meninggal? Riana mengulang, suaranya pelan. Ya, Bu. Laporannya menunjukkan, ia ditemukan meninggal di kolong jembatan akibat sakit parah dan malnutrisi. Tidak ada identitas, tetapi ada seorang saksi yang mengenalinya sebagai mantan manajer sebuah perusahaan besar. Berita ini singkat dan tidak ada media besar yang meliputnya, jelas pengelola itu. Kabar itu adalah penutupan yang dingin dan tuntas. Andra, yang dulu sombong dan menolak ajakan istrinya ke pesta karena lembur, akhirnya mengakhiri hidupnya dalam kehinaan total, sendirian, tanpa martabat, dan tanpa uang sepeser pun. Sementara Sinta, yang selalu merasa superior, kini harus menghadapi jeruji besi karena tindak kriminal receh yang didorong oleh kemiskinan dan keputusasaan. Riana tidak menangis. Ia hanya menarik napas lega. Terima kasih atas informasinya, kata Riana, nadanya datar. Tolong berikan sumbangan anonim untuk biaya penguburannya. Selebihnya, jangan pernah lagi ada nama mereka yang disebutkan di sini atau di kantor manapun di JS Group. Mereka sudah mendapatkan keadilan sejati mereka, keadilan dari alam. Riana memandang Jaka. Ini adalah akhir mutlak, sayang. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi utang karma. Jaka memeluk Riana, membiarkan Riana menyerap penutupan babak yang menyakitkan itu. Malam harinya, Riana dan Jaka duduk di sofa, memandang album foto pernikahan mereka. Foto-foto itu menceritakan kisah dua jiwa yang bertemu setelah trauma, yang membangun kembali kehidupan di atas fondasi yang benar. Aku pernah berpikir, cara untuk merasa menang adalah dengan melihat kehancuran total mereka. Tapi ternyata bukan, Jaka, kata Riana, membalik halaman album yang menampilkan fotonya di depan rumah singgah wanita wirausaha. Lalu, apa kemenangan sejatimu, sayang? Tanya Jaka, memeluk bahu istrinya. Riana menyandarkan kepalanya di bahu Jaka, matanya berkaca-kaca karena kebahagiaan. Kemenangan sejatiku adalah ini. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pernikahan yang didasarkan pada kejujuran. Dan mengetahui bahwa meskipun aku dihancurkan oleh pengkhianatan, aku memilih untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri, sebuah yayasan yang menolong orang lain agar tidak memilih jalan pintas yang merusak seperti yang mereka lakukan. Riana menutup album itu. Ia telah menyelesaikan seluruh babak kehidupannya yang pahit. Ia telah memenangkan kembali hartanya, merebut kembali martabatnya, dan yang paling berharga, ia telah menemukan cinta sejati yang mengajarkannya bahwa seorang wanita yang kuat tidak perlu menyamar atau takut untuk menjadi dirinya sendiri. Kisah tentang wanita dasteran yang ternyata adalah CEO, yang membalas dendam dengan elegan dan menamatkan pengkhianat dengan karma tuntas, menjadi legenda inspiratif di kalangan bisnis. Riana Adikusuma, kini Nyonya Jaka, hidup bahagia selamanya, dikelilingi oleh integritas, cinta, dan kerajaan bisnis yang ia pimpin dengan hati. 8 tahun telah berlalu sejak malam di mana Riana, dalam gaun mahalnya, menghancurkan kehidupan ganda suaminya di sebuah pesta syukuran. 7 tahun sejak ia menikahi Jaka, pria yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Di ruang kerja baru mereka, sebuah ruangan dengan dinding kaca yang menghadap ke langit Jakarta, Riana dan Jaka sedang meninjau cetak biru untuk proyek terbaru yayasan mereka. Proyek itu adalah pendirian asrama permanen untuk wanita yang berjuang keluar dari kesulitan ekonomi. Riana Adikusuma, yang kini jauh lebih matang, masih memancarkan aura seorang CEO yang berkuasa, tetapi ketenangan di matanya telah menggantikan api amarah yang dulu membakar. Jaka, yang kini resmi menjadi CEO dari entitas bisnis lain yang didirikan Riana, duduk di sampingnya sebagai mitra sejati, baik dalam hidup maupun dalam visi. Menurutmu, apakah kita harus menambahkan sayap perpustakaan lagi di desain ini, sayang?
Tanya Riana, menunjuk ke cetak biru. Tentu saja. Integritas dimulai dari pengetahuan, dan mereka membutuhkan semua amunisi itu. Jawab Jaka, tersenyum dan mencium lembut kening Riana. Semua yang kita bangun, Riana, selalu kembali ke satu hal, membantu orang lain agar tidak mengambil jalan pintas. Mereka berdua tahu, fondasi dari semua kesuksesan dan kemurahan hati ini adalah pelajaran pahit dari masa lalu. Mengenai babak lama, waktu telah memberikan penyelesaian yang tak terhindarkan. Andra menghilang sepenuhnya dari ingatan publik. Kematiannya, yang terjadi dalam kehinaan dan kesendirian di kolong jembatan, hanya tercatat singkat di catatan sipil. Ia pergi tanpa penguburan yang layak, tanpa ada yang berduka, benar-benar sepi dan tanpa martabat. Kehidupannya, yang ia jual demi keserakahan dan pengkhianatan, berakhir sebagai pelajaran menyakitkan bagi siapapun yang mengenal kisahnya. Sumbangan anonim Riana untuk pemakamannya adalah tindakan kemanusiaan terakhir, bukan lagi cinta atau dendam. Sinta bernasib sedikit lebih baik, dalam arti ia masih hidup. Setelah bebas dari penjara karena penipuan kecilnya, Sinta kembali ke desanya, tetapi skandalnya telah melekat erat. Ia hidup dalam keterbatasan total, mengurus ternak di peternakan milik pamannya. Ia tidak hanya kehilangan kecantikan dan koneksi, tetapi juga reputasi. Ia dikucilkan, dan setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, ia selalu teringat pada kemewahan yang ia sia-siakan. Sinta, yang sombong dan serakah, harus menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kemiskinan yang ia hina. Riana menutup cetak biru itu. Ia menatap cincin di jari manisnya, cincin sederhana yang diberikan Jaka, yang melambangkan kejujuran abadi. Cincin itu terasa lebih berat dan berharga daripada semua berlian yang pernah ia miliki. Kadang aku berpikir, Mas, kata Riana, bersandar di bahu Jaka, kalau saja aku tidak memilih untuk menyamar, kalau saja aku langsung memecatnya saat itu. Jaka memegang tangan Riana. Maka kamu tidak akan belajar apa-apa, sayang. Kamu tidak akan tahu nilai sebenarnya dari sebuah kejujuran, dan kamu tidak akan tahu betapa berharganya dirimu tanpa gelar CEO. Kamu kehilangan harta, tapi kamu mendapatkan integritas. Kamu kehilangan suami, tapi kamu mendapatkan dirimu sendiri. Riana tersenyum, kebahagiaan memancar dari dalam. Ia telah melewati badai pengkhianatan, memenangkan kembali tahtanya, dan membangun kerajaan yang bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga moral. Aku sangat bahagia, Jaka, bisik Riana. Kisah Riana menjadi legenda di kalangan pengusaha wanita. Kisah seorang wanita yang menolak menjadi korban, yang membalas dendam dengan elegan, dan yang menemukan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menghancurkan musuh, tetapi membangun kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bermartabat bagi dirinya sendiri. Kisah wanita dasteran yang ternyata adalah CEO, yang ditinggalkan oleh suami yang berbohong demi lembur, kini berakhir di puncak kejayaan dan cinta sejati, di atas fondasi kejujuran.